Oke, selamat pagi para pecinta bahasa Inggris di mana saja Anda berada. Masih bersama dengan saya, Mr. Muntaha. Kali ini saya membawa sapu ya, seperti yang dilihat pada tayangan video. Yang saya pegang ini adalah sapu. Sapu. Jika kita ucapkan ke dalam bahasa Inggris, sapu adalah broom. B R O O M. Jika ditulis dibaca broom. Broom artinya sapu. Bahasa Inggris sapu broom. Broom kita artikan sapu. Kita ingin mengucapkan sapu dalam bahasa Inggris, maka harus kita ucapkan broom. This is a broom. Ini adalah sapu. Nah, kata benda broom jika dijamakkan, caranya tinggal menambahkan huruf S di akhirnya, sehingga dari kata tunggal menjadi kata jamak. Perubahannya hanya menambahkan S di akhirnya, berdampak pada bunyi ada suara desis. Broom, sapu, hanya satu. Kalau brooms, sapu tapi banyak, sapunya itu lebih dari dua ke atas. Broom, sapu, satu cuma. Brooms, sapu tapi banyak, sapunya banyak. Jadi kata brooms, kata benda dari tunggal menjadi jamak itu hanya ditambahkan S. Dengan demikian menurut saya adalah mudah. Mudahnya bagaimana? Ya tinggal menambahkan S. Broom, brooms, mudah. Tinggal ditambahkan S di akhirnya. Itulah menjamakkan benda tunggal dalam bahasa Inggris. Salah satu caranya ialah dengan menambahkan S di akhir benda yang dijamakkan. Berarti tidak sulit. Nah, kalau kita mau bilang menyapu, apa bedanya sapu dengan menyapu? Kalau sapu itu kan noun, kata benda. Kalau menyapu itu berarti kata kerja. Beda kan? Sapu kata benda, menyapu itu kata kerja atau verb. Lah, kata kerja dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Kata kerja dalam bahasa Indonesia mudah, tidak ruwet, tidak rumit, tidak mengalami perubahan bentuk kapanpun terjadinya. Tetapi kata kerja dalam bahasa Inggris menurut saya ruwet. Ruwetnya bagaimana? Karena kita dituntut untuk menguasai perubahan-perubahannya, di mana kata kerja dalam bahasa Inggris itu mengalami 4 perubahan, dari kata kerja dasar, kata kerja verb 1 menjadi kata kerja verb 2, menjadi kata kerja verb 3, dan menjadi kata kerja verb ing. Ini pun perubahannya ada 2 macam. Ada yang perubahannya itu dengan beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang beraturan mungkin masih bisa ditolilir. Aturannya nanti tinggal ditambahkan ed di akhir kata kerja tersebut. Namun bila kata kerja itu perubahannya dengan cara tidak beraturan,
atau disebut dengan istilah irregular verb ini akan ngeluh, akan beban kita karena kita harus menguasai dengan cara menghafal satu demi satu. Kita harus punya jam terbang yang bukan main-main. Dalam hal ini, jika tidak memiliki jam terbang, maka menurut saya gak bisa karena harus dihafal. Misal menyapu, bahasa Inggrisnya menyapu itu sweep, ditulis S W E P, dibaca sweep. Sweep artinya menyapu. Itu bentuk dasar, kata kerja bentuk satu. Bentuk keduanya adalah sweep. Sweep, sweep. Sweep itu kalau ditulis S W E P T. Nah, jadi antara bentuk satu dan bentuk dua perubahannya sangat mendasar, sangat beda, sangat jauh, sangat mencolok. Sebab itu butuh dihafal. Sweep lalu berubah menjadi sweep. Jadi tulisannya sudah berbeda, cara membacanya juga sudah berbeda. Sweep dibaca sweep bentuk satunya, bentuk duanya dibaca sweep. Nah, jadi sweep menjadi sweep itu kan sudah beda. Sweep, sweep beda kan. Dari segi bunyi beda, dari segi penulisan juga beda. Kalau sweep S W E E P, kalau sweep S W E P T. Nah, ini yang saya maksud. Kalau belajarnya tidak serius nggak akan bisa. Lalu kemudian pada verb 3 juga demikian, sama dengan verb 2. Sweep, sweep, sweep. Tulisannya sama, bunyinya sama, tapi nanti fungsinya berbeda dalam kalimat. Dan kemudian yang terakhir bentuk 4, ini tinggal menambahkan ing dari bentuk dasarnya. Sweep bentuk dasar ditambah ing menjadi sweeping. Nah, bentuk ingnya ini mudah karena tinggal menambahkan ing di akhir kata kerja dasarnya. Sehingga cara menghafal kita adalah sweep menjadi sweep, menjadi sweep, menjadi sweeping. Sweep, 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 sweeping. Sweep, 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 sweeping. Sweep, 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 sweeping. Nah, seperti itu. Kita harus berulang-ulang cara menghafalnya sampai di luar kepala mendapatkan pemahaman yang luar biasa, yang tidak boleh setengah-setengah. Sweep, 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 sweeping. Sweep bentuk 1, sweep bentuk 2, sweep bentuk 3, sweeping bentuk 4. Kalau kita sudah paham seperti ini, nanti ketika praktek dalam kalimat akan menjadi gampang, mudah, karena dasarnya sudah kita kuasai. Maka kuncinya segala sesuatu adalah harus menguasai dari awal, sehingga nanti praktek pada pembelajaran berikutnya akan menjadi terlatih dan terbiasa, karena dasar itu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Oke, kembali kepada sapu. Broom artinya sapu. Kalau dijamakkan brooms menjadi beberapa sapu. Kalau diinginkan kata kerjanya sweep menyapu, sweep juga menyapu, sweep juga menyapu, sweeping juga menyapu. Cuma nanti waktunya berbeda-beda. Kalau sweep menyapu berarti waktunya kegiatan sehari-hari. Kalau sweep telah menyapu berarti waktunya sudah terjadi kemarin. Kalau have swept atau has swept baru saja menyapu, sudah selesai tindakan tersebut dilakukan tapi masih terkait dengan waktu sekarang. Kemudian sweeping sedang menyapu berarti kegiatan itu sedang dilakukan saat dibicarakan. Itu nanti praktek dalam penggunaan kalimat. Sekarang saya mau memberi contoh dalam kalimat tentang sapu. This is sweep. This is sweep. Ini adalah sapu.
I use it for sweeping on the floor. I use it for sweeping on the floor. Saya menggunakan sapu ini untuk menyapu lantai. Ini namanya belajar, ini namanya latihan. Jadi nggak bin salah bin langsung pandai bahasa Inggris, nggak bisa. Jadi kita harus berproses. Ya prosesnya seperti ini, seperti saya, pelan-pelan dari yang pendek-pendek sampai nanti dirangkai menjadi kalimat yang agak panjang. Misal, this is a broom. Ini adalah sapu. I use it. Saya menggunakan sapu ini for sweeping, untuk menyapu, on the floor, lantai, everyday, setiap hari. Nah, ditambah lagi kata keterangan everyday. I use it for sweeping on the floor everyday. Saya menggunakan sapu ini untuk menyapu lantai setiap hari. Nah, kalau kita sudah berlatih seperti ini dan kita lakukan secara kontinu terus-menerus dari hari ke hari, maka lama-lama kita akan punya kekayaan, akan punya segodang ungkapan, segodang vocab, segodang pengetahuan, segodang masalah-masalah bahasa Inggris yang kita ucapkan lama-lama akan menjadi satu kekuatan bahasa Inggris yang akan otomatis bisa kita ucapkan di saat kita butuh, ya, karena otaknya sudah ada isinya dengan cara berproses belajar seperti ini. Maka dari itu, jangan bosan-bosan, jangan menyerah, jangan malu-malu. Ya, seperti saya ini, dimanapun selalu belajar, termasuk di sini, sambil duduk di teras rumah, langsung ngebikin video konten tentang sapu. Ya, mungkin besok akan ganti terus objeknya. Yang penting bahasa Inggris, yang penting vocab, apapun nggak masalah. Namanya belajar. Dan ini adalah hobi saya, kesukaan saya, kecintaan saya. Karena hobi tidak ada yang menyuruh. Saya ada greget sendiri untuk berlatih, untuk berbicara, untuk ngebahas. Karena zamannya zaman konten, ya, jadi konten ini saya jadikan media saya untuk terus praktek belajar di dalam video konten. Oke, semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, terus belajar dengan saya, Mr. Muntaha. Dan wassalam, sampai jumpa.